Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rahmayanti, NIM 85628049. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum mandiri, yaitu pada modul 3, kegiatan praktikum 3 tentang struktur sistem pencernaan. Tujuan praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan, yang pertama ada gambar tentang sistem pencernaan, kemudian alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan dari kegiatan yang saya lakukan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses dan mengubah makanan serta menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi menjadi zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diolah melalui proses pencernaan. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia yaitu yang pertama ada mulut, di mana mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut, makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur untuk memulai proses pemecahan hingga menjadi molekul-molekul yang kecil. Kemudian, makanan yang ditelan dari mulut akan menuju ke tenggorokan, kemudian akan diteruskan ke kerongkongan, di mana tenggorokan atau yang disebut juga dengan faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dengan kerongkongan. Pada dinding kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim untuk dipecah lebih lanjut. Kemudian pencernaan kimiawi yaitu makanan yang dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Selanjutnya, makanan yang diproses di lambung akan menuju pada usus halus, di mana usus halus merupakan bagian terpanjang yang ada di tengah-tengah ini dari struktur pencernaan manusia, di mana usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Proses pencernaan selanjutnya yaitu usus besar, di mana usus besar merupakan organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Di sini terhubung dengan usus halus. Ini usus besar dan ini usus halus, di mana sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Di sini akan diteruskan ke sini. Karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi fases dan dibantu oleh bakteri. Proses pencernaan selanjutnya yaitu rektrum, di mana rektrum berfungsi sebagai penyimpan fases. Sebelum fases dikeluarkan atau dibuang melalui anus, fases akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektrum. Kemudian rektrum akan memberi sensor atau sinyal kepada otak apakah fases ini perlu dikeluarkan atau tidak melalui anus. Jika fases akan dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang fases atau zat sisa makanan. Selanjutnya di sini ada hati, pankreas, dan kantung empedu yang merupakan organ-organ pendukung pencernaan. Yang pertama itu hati yang berfungsi menghasilkan empedu dan membantu pencernaan. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, lemak pada usus halus. Kemudian ada kantung empedu
yang berfungsi menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, kemudian usus halus, selanjutnya diteruskan ke usus besar, kemudian rektrum, selanjutnya anus, di mana unsur pendukungnya yaitu ada hati, pankreas, kemudian ada kantung empedu. Kemudian pada mulut terdapat enzim-enzim yang ada di dalam kelenjar ludah. Pada lambung juga terdapat enzim-enzim yang membantu proses pencernaan makanan.